Terima kasih sekali Yanti yang saya kasihi. Memang banyak quantum entanglement di dunia ini. Eh, tapi kalau Pak Luhut bilang itu eh, bukan accident, itu diatur oleh universe. Em, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Del Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Luhut Binsar Panjaitan dan Ibu Devi Panjaitan. Ketua Yayasan Del Ibu Intan Simanjuntak, Kepala Sekolah SMA Del Ibu Arini Desiati Parwati, dan juga para bupati dan wakil bupati dari Kabupaten Toba dan kawasan daratan tinggi Toba. Tentu saja yang sangat berbahagia pada hari ini, orang tua siswa SMA Unggul Del, angkatan 10 dan 13, dan yang terakhir dan yang paling penting, yang saya banggakan siswa angkatan 10 dan angkatan 13 SMA Unggul Del. Horas! Saya langsung dengan pertanyaan, karena saya profesor. Pertanyaan saya, apakah Anda takut digantikan oleh artificial intelligence? Mohon slide saya oke. Slide-nya belum ditaruh. Oke. Apakah Anda takut digantikan oleh artificial intelligence? Seandainya Anda bilang tidak takut, ini menakutkan. Oke. Anda harus takut. Saya akan cerita hari ini, kenapa Anda harus takut bahwa Anda bisa digantikan oleh artificial intelligence. Semua orang pernah sering mendengar tentang artificial intelligence. Saya akan memberikan pengingatan atau mungkin pengetahuan dari mana asalnya artificial intelligence. Artificial intelligence pertama lahir dari Alan Turing. Alan Turing adalah seorang matematikawan dan dia menanyakan pertanyaan. Segala sesuatu berawal dari pertanyaan. I propose to consider the question, can machines think? Apakah mesin bisa berpikir? Alan Turing mempublikasikan pertanyaan itu di paper Psychology and Philosophy. It's called Mind, the Quarterly Journal of Mind. Jadi bukan di jurnal Computer Science. Waktu itu belum ada jurnal Computer Science. Sebenarnya ada, tapi dia tidak menggunakan di Computer Science. Tapi di jurnal yang sangat penting karena segala sesuatu pengetahuan itu berasal dari pertanyaan. Saya profesor di Cognitive Science, saya meneliti tentang asal-muasal intelligence dari manusia, hewan, dan juga artificial. Nah, Alan Turing itu bertanya, apakah mesin itu berpikir? Tetapi dia bukan hanya mengajukan pertanyaan, dia mengajukan proposal bagaimana kita bisa mengetes apakah mesin itu bisa berpikir atau tidak. Inilah yang melahirkan yang namanya Turing Test. Turing Test itu seperti ini. Jika ada seorang interrogator yang C, dan ada si interrogator memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh A dan B. Tetapi C tidak bisa melihat yang mana yang komputer, yang mana yang manusia. Cuman bisa mendapatkan jawabannya. Nah, Alan Turing untuk menjawab pertanyaan apakah mesin bisa berpikir, Turing Test itu menurut dia, jika si C tidak bisa membedakan yang mana jawaban dari manusia dan yang mana jawaban dari artificial intelligence, itulah mesin bisa berpikir karena tidak bisa dibedakan dari manusia, dan itulah yang akan pass the Turing Test. The Turing Test itu ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950, dan sebenarnya itu baru dilampaui pada tahun sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, tetapi itu pun sekarang adalah pertanyaan. Nah, pada era yang sekarang itu justru sangat menarik. Bagaimana, apakah yang kalian sering dengar, ChatGPT, apakah itu bisa lulus dengan Turing Test? Oke, jangan lupa Turing Test itu kalau tidak bisa membedakan yang mana yang manusia dan yang mana yang yang mana yang komputer, itulah berarti
lulus Turing Test. Oke, makanya dari kayak itu saya tanya, karena saya harus memberikan pidato. Saya tanya kepada ChatGPT, pidato apa? ChatGPT bisa pakai bahasa Indonesia ya, kalian tahu. Pidato apa yang harus saya ucapkan di SMA Unggul Del? Nah ini jawaban ChatGPT. Nah, pidato yang Anda sampaikan di SMA Unggul Del sebaiknya mencakup beberapa elemen kunci yang relevan untuk audiensi siswa dan mungkin juga para guru di sana. Berikut adalah contoh kerangka pidato yang dapat Anda gunakan. Pendahuluan, sapaan kepada para hadirin, penyebutan nama sekolah dan perasaan bangga bisa berdiri di sana, menjelaskan mengapa Anda merasa terhormat, lalu tentang pendidikan, pentingnya pendidikan dalam kehidupan siswa, bagaimana pendidikan di SMA Del mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka, menginspirasi siswa, menceritakan pengalaman pribadi atau cerita inspiratif tentang pendidikan dan kehidupan, mendorong siswa untuk mengejar impian mereka, lalu menghargai guru dan staf, harapan untuk masa depan, penutup, dan peserta didik melakukan silaturahmi. Ini semuanya jawaban ChatGPT. Gimana? Lulus nggak? Lulus. Kalau tadinya saya pikir ya udah ikutin aja. Karena kebanyakan pidato seperti itu, kalian juga nggak akan tahu saya yang tulis atau ChatGPT kan. Oke. Tapi karena saya ini kerja di Marves, kalau saya cuma tulis pakai ChatGPT nanti saya digantikan di Marves, ya kan? Kalau gitu saya tanya suami saya, bagaimana saya harus kasih pidato yang seperti apa? Nah, suami saya adalah teori fisikawan, profesor juga. Yang penting berguna dan berkesan. Dan semua ingat pidatomu 5 tahun dari sekarang. Kalau enggak ada gunanya kamu kasih pidato. Jadi saya ada 2 pilihan. Atau saya ambil pidatonya ChatGPT, atau saya ambil yang suami saya. Oke. Nah, saya mau cerita karena begitu banyak di media yang tahu tentang begitu hebatnya AI untuk ini dan itu. Semuanya itu benar. Tetapi yang sering tidak di-cover di media, yang kita para scientist itu adalah tahu, dan ini berguna untuk kalian semua, itu adalah artificial intelligence is not as intelligent as you think. Saya akan memberikan beberapa contoh. Misalnya, ChatGPT diberikan soal ini. Kamu umur 8 tahun. Waktu kamu lahir, ibumu di Barcelona, ayahmu di Tokyo. Jadi kamu lahir tolong jawab ya. Kamu lahir di Barcelona. Gampang kan? Gampang sekali kan? Nah, ChatGPT salah jawab ini. Ini yang namanya implicature, karena tidak ditulis di sini bahwa si anak lahir di Barcelona. Kamu harus baca dengan mempunyai inferensi, karena ibu yang di Barcelona berarti anaknya lahir di Barcelona. Nah, kadang-kadang yang simple ini kadang-kadang sulit. Itulah yang sekarang itu sangat menarik di dunia scientific research. Kalau kita meneliti intelligence dari manusia, dari artificial, dan dari non-humans, itu kita selalu membandingkan. Ini kadang-kadang yang manusia ada bodoh-bodohnya, itu sangat pintar juga. Oke. Nah, ini sangat menarik. Ada lagi. Nah, ini kalian tahu bahwa begitu banyak artificial intelligence yang sangat canggih sekarang, yang bisa from text to image. Jadi kalian tinggal ketik, nanti bisa keluar image-nya, bisa keluar gambarnya. Nah, ini adalah perkembangan yang sangat canggih. Itu ada banyak namanya seperti DALL-E yang bisa melakukan image. Nah, ini adalah image yang cukup baru yang dikeluarkan oleh Google's Gemini chatbot. Promptnya adalah generate an image of a 1943 German soldier. Tolong keluarkan gambar dari tentara Jerman tahun 1943. Kalian bisa deteksi apa salahnya? 1943, yang sudah belajar sejarah harusnya tahu itu adalah zaman Nazi.
Dan di sini para gambar yang ditampilkan justru kebanyakan adalah orang kulit hitam, orang kulit kuning, dan orang kulit merah, Native American. That is inaccurate. There is almost no one from these races who were Nazi soldiers. Jadi jangan dipikir karena ChatGPT itu sangat canggih, semua yang dikeluarkan oleh dia itu adalah benar. Nah, ini akan menjadi pertanyaan kalau seandainya murid-murid dikasih image seperti ini, akan mempunyai persepsi yang salah bahwa Nazi soldier dari 1943 itu tercangkup dari beberapa ras. Tidak, cuma kebanyakan hampir 99% adalah ras putih dari Jerman. Nah, itu dia tadi teman-teman ya, udah kita saksikan ya sedikit pidato yang berisikan edukasi tentang sains dan ilmu-ilmu untuk SDM supaya naik. Nah, itu tadi Bu Stella Kristi, beliau mengumparkan bahwasanya AI intelligent apa gitu tadi nggak tahu saya. Nah, beliau mengemukakan bahwasanya takutkah kita para manusia saat ini dengan AI yang ada di dunia ini diciptakan? Saya rasa sih tidak, karena manusia otaknya berpikir itu lebih jernih dibandingkan mesin. Mungkin itu aja mungkin itu aja yang bisa saya ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.